Oke, selamat datang bersama gua Fadlan dan di samping gua ada abang gua. Sekarang kita tuh lagi di puncak. Sebelum itu biar abang gua perkenalkan diri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenalin semuanya yang nonton. Yang nonton nih ya, kenalin. Nih Ogut, kakaknya si Fadlan, ya kan? Namanya Abian, kepanjangannya Muhammad Abian, gitu kan? Terus kebetulan lagi di puncak ada di Bogor. Lagi santai bareng keluarga lah, family gathering sama nyokap sama bokap dari Kemenak gitu kan. Tapi lagi singgah di hotel gitu. Nah ini nggak tahu ceritanya, nggak tahu gimana maksudnya kan, tiba-tiba langsung disuruh ngobrol-ngobrol lah ya kan. Diikutin lah alur videonya ya, dia ceritanya jadi host nih bocah nih ya kan. Nah pokoknya bagi pemirsa ya kan, atau penonton sejati yang saya hormati seantero Nusantara, khususnya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dan sekenanya tuh di kos-kosan ataupun di mana tuh yang nonton di sekitaran Padang lah yang sekenanya kan. Ya selamat menikmati, selamat nonton. Kalaupun ada yang gak jelas itu tolong dimaklumi. Kalaupun ada manfaatnya itu berarti dari Allah tuh, kasih sayangnya itu, dia bisa masuk ke hati ente, bisa masuk ke pikiran ente, itu bukan aneh tuh yang pinter, kemampuan. Nggak ada kemampuan aneh mah cuman begini adanya kan. Ya udahlah, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Biasanya gue manggil abang gue ini dengan Akang ya kan, karena dari orang Sunda. Oke nih. Kebetulan sekarang tanggal 20 Januari 2023. Akang ini ulang tahun besok 2023 ini umur 23 di 21 Januari. Ya kan, gimana nih? Gue mau tanya-tanya perasaan Akang nih, ulang tahun di puncak ya kan, liburan sekalian. Terus gimana di umur 23 ini harapannya, atau ya apalah perasaannya di umur 23 ini? Ya ulang tahun menurut gua kan bersyukur sih, melatih rasa syukur lah. Kalau kata Gus Baha, bersyukur itu harus dilatih. Nah momentum ulang tahun ini itu melatih rasa syukur gitu loh. Puncak monumental gitu kan, insiden yang sangat berharga untuk kita melatih rasa syukur lah. Di luar ulang tahun itu justru harus juga melatih rasa syukur. Dalam keadaan susah ataupun senang, dizolimin ataupun dimusuhin temen, itu kata Gus Bar bersyukur. Apalagi ini ulang tahun kita nih, orang pada seneng-seneng ya kan. Orang pada seneng-seneng jebret-jebret. Woi ulang tahun si Abian nih, woi lu ulang tahun ya, minta dong ini itu, traktir ini itu dong nih, di kagetin tuh kan sama teman. Nah itu kan hanya cerminan-cerminan sosial gitu kan, dari orang yang kita kenal. Itu nggak apa-apa, itu cuman sebagai bentuk perhatian lah. Tapi momentum ulang tahun ini lah momentum puncak dari rasa syukur itu. Kita bersyukur lah, orang bahagia masa kita nggak bahagia ya kan. Alhamdulillah ya Allah, aneh masih hidup nih ya kan, masih hidup 20 tahun lebih gitu kan. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa sholat gitu, masih bisa dikasih kemampuan bertaubat, masih bisa merasakan kenikmatan yang diberikan gitu kan. Dan masih juga bisa melewati masalah-masalah sampai umur sekian. Nah itu kita merenung momentum ini dengan rasa syukur. Jangan mensyukuri itu ketika kita diberi kebahagiaan dari teman-teman ketika menyaksikan kita ulang tahun gitu kan. Tapi perenungan rasa syukur dan plus doa yang diberikan itu juga penting. Ya. Kita potong dulu pembicaraan kita untuk makan kue bersama karena beliau ini ulang tahun. Oke. Sebelumnya kita harus kenal lebih dekat lagi nih sama abang gua. Dari kuliahnya di mana, jurusannya apa. Oh ya, BTW ini dia habis sidang skripsi juga yang alhamdulillah dapat nilai tertinggi. Jadi ini adalah detik-detik terakhirnya di kampusnya nih. Karena Februari itu, kira-kira Februari ya? Iya. Wisudanya. Dan kemungkinan besar gue nggak bisa ikut datang untuk lihat wisudanya kan. Oke, jelasin dulu nih dari kampus mana, terus jurusan apaan?
alhamdulillah kuliah bisa selesai gitu kan di kampus UIN kayak dosenannya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu kan, kembaran lah ataupun sekolega lah dari kampus yang nonton ini kan, UIN juga kan. Terus jurusan kesejahteraan sosial lah gitu kan. Akang ini kuliah di UIN Jakarta, terus jurusannya kesejahteraan sosial atau KESOS, dan sama fakultasnya kayak gua, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi juga. Nah, kan beliau ini udah 4 tahun berarti kuliah kan, kurang lebih 4 tahun, dan mendapatkan nilai tertinggi pas sidang kemarin, cum laude katanya gitu. Itu tuh tips and tricks atau gimana sih bisa dapat nilai cum laude itu? Kalau berdasarkan, gue nggak mau mengatakan itu berdasarkan kemampuan gue sih, itu harus kita harus kita pancing lah. Pancingnya itu pakai amalan-amalan lah. Ini bukan berarti pengen bagi amalan ijazah ya, tapi gue pribadi flashbacknya itu kenapa gue bisa cum laude itu karena amalan gitu, karena pengamalan terhadap agama yang gue anut lah, ya kan. Maksudnya apaan? Ya gue kalau sepanjang jalan kan, karena gue pulang pergi dari kampus itu kan Depok Ciputat lah, tuh perjalanan lumayanan lah, jamnya 1,5 jam lah, tapi karena gue motong jalan tuh sejaman, ya kan. Ya selama perjalanan itu tuh alhamdulillah lah, ditakdir sama Allah juga kan, bisa banyak baca sholawat lah di sepanjang mengendarai sepeda motor gitu kan. Jadi ya mungkin kalau gue mau tarik flashback, ya itu gue meyakini itu dari situ, pasti dari wasilah sholawat kenapa bisa cum laude. Dan bicara nilai tertinggi ya masih ada nilai tertinggi yang lain, itu kan orang yang lain, mahasiswa yang lain. Karena kan kalau bicara cum laude juga itu dari angka 3,5 ke atas, sedangkan gue juga 3,62 lah, temen gue ada yang 3,8 gitu kan, alhamdulillah lah gitu kan. Itu kalau mau bicara tips and tricks nggak bisa jauh sama agama sih, sholawat itu kan pertama. Yang kedua, kalau gue pribadi, kita harus memahami dosen itu secara baik, walaupun dosennya itu santai ataupun dikatakan killer lah, kita coba untuk memahami mereka sebagai dosen, karena dosen itu kuncinya satu, pengen dihargai secara waktu, ya kan. Dosen yang sangat killer lah, katakanlah dia tuh waktunya ketat, wah masuk jam segini pakai celana bahan itu kan, bawa buku ini, ditanyain satu-satu gitu kan. Ya kita ikutinnya cara mainnya dia gitu loh, jangan antipati ataupun jangan langsung memasang pikiran suuzon gitu loh. Dosen tuh pengen diperhatiin gitu kan, dosen tuh pengennya dihargain waktunya kita datang gitu loh. Itu kuncinya lah gitu loh, menghargai orang lah gitulah. Berarti sedikit kesimpulan yang gue tarik, yang gue dapat dari omongan panjang akang gue ini, untuk bisa cum laude, dapat nilai tertinggi di sidang skripsi atau di tahun terakhir sebagai mahasiswa, yang pertama selawat dan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti alur dosen gitu ya, akademiknya ikutin, terus jangan terlalu banyak ngeluhnya lah gitu ya kan. Oke, jadi itulah video terakhir, maksudnya obrolan kita nih di malam hari ini, di malam ulang tahunnya Akang. Ada kuenya, ntar kita mau makan juga. Banyak banget yang tadi kita omongin, dan semoga dari semua obrolan itu ada yang bisa diambil baiknya dan ditinggalkan buruknya. Dan ini adalah podcast pertama gua bersama abang gua. Kali aja gua bisa menghadiri atau ngobrol bareng lagi sama abang gua dengan topik yang berbeda, ataupun dengan orang-orang yang hebat lainnya yang dapat gua wawancarai. Dan semoga tingkat skill host gue ini bisa berkembang lah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Yang nonton full itu terima kasih banyak. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kalian. Cukup sekian dari gua Fadlan dan abang gua Muhammad Abian. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Akang Abian yang ke-23.
Idenya video ini ya, biaya juga dong video ini. Jadi apa yang kue? Lamongan. Di sini nih, di sini yuk.